Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1931, Istana Spiritual Formasi Gelap. Leng Yan dalam keadaan linglung saat dia menatap Ye Chen dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa tidak dapat memahami situasi yang baru saja terjadi. Seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat ke-7 telah menaklukkan binatang iblis alam penciptaan tingkat puncak. Apakah ini nyata? Leng Yan merasa bahwa dia berhalusinasi, dan mulutnya terbuka lebar. Li Ting adalah orang pertama yang bangun, dan dia menepuk bahu Leng Yan. Baru saat itulah Leng Yan bereaksi. Mereka benar-benar hidup. Sekarang, cara Leng Yan memandang Ye Chen telah berubah total. Dia merasa bahwa Ye Chen baru saja menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Mungkin anak ini adalah ahli alam penciptaan tingkat puncak, atau mungkin bahkan ahli alam aperture bintang. Ye Chen sama sekali tidak mengambil hati pikiran Leng Yan. Karena dia telah memasuki domain kematian semesta, satu-satunya hal yang penting adalah menemukan Lan Suewe. Li Ting menghampiri Ye Chen dan berkata, "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah kehilangan nyawa di sini." Ye Chen mengangguk pelan sebagai jawaban. Ia kemudian berjalan ke samping Leng Yan dan berkata, "Karena kita sudah memasuki alam kematian semesta, mari kita berpisah. Alam kematian semesta terlalu berbahaya. Sudah sulit bagi Ye Chen untuk mengurus Jilin sendirian, jadi kalau ia harus mengurus Leng Yan dan Li Ting juga, kesulitan dan bahaya yang akan dihadapinya akan berlipat ganda." Leng Yan tidak mengatakan apapun. Kepribadiannya memang seperti ini, jadi ia mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Ekspresi Li Ting berubah sedikit jelek. Kalau Ye Chen pergi, ia dan Leng Yan mungkin tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apa yang harus mereka berdua lakukan? Ye Chen tidak berniat untuk bernegosiasi. Setelah mengatakan itu, ia pergi bersama Jilin. Li Ting datang ke samping Leng Yan. Ia melihat Ye Chen pergi bersama Jilin dan berbisik, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Leng Yan merenung sejenak dan memutuskan untuk mengikuti Ye Chen secara diam-diam. Dengan cara ini, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di domain kematian semesta. Kalau tidak, tidak ada cara bagi mereka untuk terus menjelajahi tempat ini, terutama mengingat luka Li Ting yang semakin parah. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua diam-diam mengikuti di belakang Ye Chen. 2 jam kemudian, Ye Chen berjalan tanpa tujuan dan tidak dapat menemukan apapun. Ye Chen juga memperhatikan Leng Yan dan Li Ting mengikutinya, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Selama 2 jam ini, Ye Chen juga menemukan beberapa formasi yang rusak dan binatang iblis. Namun, dia telah menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itulah Leng Yan dan Li Ting mampu mencapai sejauh ini. Ye Chen mengeluarkan sebuah token. Itu telah diberikan kepadanya oleh tetua King Jian. Token ini milik Dewa Pedang Es, dan berisi gumpalan auranya. Ye Chen memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia untuk menemukan lokasi mayat Dewa Pedang Es. Lebih baik daripada mencari tanpa tujuan. 15 menit kemudian, dia akhirnya merasakan aura pedang Dewa Es. Ye Chen menuntun Jilin untuk mengubah arah dan menuju ke timur. Tak lama kemudian, mereka berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sebuah istana di depannya. Seluruh istana dikelilingi oleh aura biru tua yang anehnya tidak wajar. Leng Yan dan Li Ting, yang telah mengikuti Ye Chen selama ini, mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat ini. Ye Chen menggendong Jilin dan mengerutkan kening. Dia tahu sedikit tentang domain kematian semesta, jadi dia menyimpulkan bahwa ini adalah istana spiritual formasi gelap yang legendaris. Ada desas-desus di domain pembunuhan semesta bahwa ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda yang tinggal di istana spiritual formasi gelap. Formasi itu terbuat dari darah manusia dan sangat kejam. Sepanjang jalan, Ye Chen telah menerobos formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang kemungkinan besar dibuat oleh pasangan ini. Aura pedang Dewa Es mengarahkannya lurus ke depan, jadi dia harus masuk dan melihatnya. Ye Chen melirik Jilin yang tidak sadarkan diri dan berjalan ke istana spiritual formasi gelap. Ketika dia mendekati istana spiritual formasi gelap, seorang pemuda tiba-tiba muncul. Pemuda itu melirik Ye Chen dan Jilin tanpa ekspresi. Ye Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini dan dia tidak ingin ada konflik yang terjadi sekarang. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat ini. Cepatlah pergi. Tempat ini bukan tempat yang berhak kamu masuki.
Ekspresi arogan pemuda itu membuat Ye Chen sedikit tidak senang, tetapi dia menahan amarah di hatinya dan melanjutkan, ada seorang tetua yang hilang. Aku harap kamu dapat membantuku dan membiarkanku masuk. Aku pasti tidak akan menyentuh apapun di dalam. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ye Chen dapat melihat ekspresi menghina pemuda itu, tetapi karena aura pedang Dewa Es datang dari dalam, bagaimana dia bisa mundur? Memegang pedang binatang busuk di tangannya, auranya mulai melonjak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa memaksa masuk. Ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan sebuah formasi tiba-tiba diaktifkan. Begitu formasi diaktifkan, Ye Chen menyadari bahwa energi di tubuhnya sedang ditekan. Aura alam integrasi daunnya langsung ditekan ke aura manusia biasa. Alis Ye Chen berkerut. Formasi ini jelas dibuat untuk mengurangi kekuatan seseorang. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan di dalam formasi, dan seperti manusia biasa. Ye Chen berpikir untuk menghancurkan formasi itu, tetapi pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang formasi berasal dari pegunungan Kunlun, dan tidak cukup baik di sini. Ingin menghancurkan formasi ini tidak berbeda dengan mimpi orang bodoh. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan di sini. Jika kamu ingin masuk, kamu harus mengalahkanku menggunakan Dao formasi. Ucapan pemuda itu membuat ekspresi Ye Chen berubah jelek. Sekilas orang bisa tahu bahwa pemuda ini ahli dalam formasi. Namun, mengingat levelnya saat ini, tidak realistis baginya untuk menang. Anak panah sudah terpasang, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Senyum tersungging di bibir pemuda itu. Kemudian, jari-jarinya menyentuh tanah dengan kecepatan yang menyilaukan sehingga Ye Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bangun! Pemuda itu meraung marah. Di sampingnya, seekor naga emas besar membubung ke langit. Ini bukan naga sungguhan. Itu adalah hantu yang dibentuk oleh sebuah formasi. Formasi pembantai surga naga emas. Apakah kamu tertarik untuk memasukinya dan menjelajahinya? Pemuda itu menatap Ye Chen dengan tatapan menghina. Ye Chen menatap ke dalam. Aura pedang Dewa Es merembes keluar dari dalam. Apapun yang terjadi, dia harus masuk. Dia telah mengaktifkan sebagian garis keturunannya. Mungkinkah dia tidak bisa menembus formasi sederhana? Ye Chen tidak ragu lagi. Dia melangkah maju dan menggelengkan kepalanya. Mengapa aku harus melakukannya? Tanda tanya. Bab 1932, apakah kamu sudah kehabisan akal? Pemuda itu mencibir ketika melihat Ye Chen masuk. Dia lahir di domain kematian semesta dan mengolah Dao formasi. Dalam hal formasi, dia tidak pernah takut pada siapapun. Namun, yang membingungkan pemuda itu adalah mengapa anak ini membawa seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Menggendong seorang gadis kecil di punggungnya. Apakah dia meremehkannya? Atau apakah itu semacam tipu muslihat? Bocah bau, kekuatan di dalam formasi itu cukup untuk menghancurkan gadis itu. Sepertinya kamu ingin menyeretnya bersamamu bahkan jika kamu mati. Pemuda itu tertawa. Namun, Ye Chen menggendong Jilin seperti putri di tangannya dan berjalan ke tepi formasi. Dia menusukkan pedang binatang busuk ke tanah dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Pedang binatang busuk membentuk penghalang esensi pedang. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan Jilin di dalam penghalang. Dia tentu saja khawatir meninggalkan Jilin di luar, jadi ini adalah caranya untuk melindunginya. Namun, dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa Feng Qing yang ingin dia membawa Jilin ke alam kematian semesta. Risiko yang terlibat terlalu besar. Jilin, oh Jilin, berapa lama kamu akan tidur? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian menatap pemuda itu. Tiba-tiba, kekuatan formasi berkumpul, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Meskipun Ye Chen tidak banyak mempelajari tentang formasi benua Lingwu, dia tahu sedikit tentangnya. Formasi di sini dibagi menjadi dua jenis. Satu jenis melibatkan formasi yang dibentuk menggunakan harta karun, dan jenis lainnya adalah formasi yang dibentuk menggunakan kekuatan langit dan bumi. Ketika Ye Chen mengamati pemuda itu sebelumnya, dia tidak merasakan ada harta karun yang tersimpan di dalam formasi ini. Jadi, jelas bahwa formasi penghancur langit naga emas dibentuk dengan meminjam kekuatan langit dan bumi. Sementara Ye Chen berpikir, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Tempat yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi terang. Cahaya yang menyilaukan itu membuat Ye Chen tidak dapat membuka matanya.
Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh binatang iblis. Hantu naga emas meraung dari atas, dan seluruh tanah berguncang. Ye Chen tidak punya waktu untuk ragu dan segera mundur. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan inti formasi dan kemudian memikirkan cara untuk memecahkannya. Mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Lagi pula, lebih sulit lagi untuk menemukan inti formasi yang meminjam kekuatan langit dan bumi. Hantu naga emas itu mengejarnya. Untungnya, tubuh fisik Ye Chen kuat dan dia telah mengaktifkan sebagian garis keturunannya, jadi dia bisa tetap di depannya. Kecuali saat itu adalah saat yang kritis, dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Ye Chen menghindar sambil mengamati dan memeriksa formasi tersebut. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan bertambah buruk. Saat memikirkan hal ini, Ye Chen tersenyum getir. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung. Bagaimana mungkin formasinya bisa hancur semudah itu? Satu-satunya hasil yang bisa Ye Chen dapatkan setelah memasuki formasi itu adalah kematian. Di dalam formasi, situasi Ye Chen semakin memburuk. Selama periode ini, dia telah menghancurkan 3 tempat tetapi formasi itu masih berfungsi. Hanya dengan menemukan inti formasi itu dia bisa menghancurkan formasi itu. Namun, itu terlalu tersembunyi, sampai-sampai Ye Chen bahkan merasa bahwa inti formasi itu adalah objek berakal yang bergerak secara otomatis setiap kali dia hampir menemukannya. Dengan pencapaian Dao formasi Ye Chen, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Selain itu, gerakannya semakin lambat. Pemuda itu tertawa. Nak, di dunia ini, kekuatan formasi jauh melampaui seni bela diri. Apa hakmu untuk melawanku? Pada saat itu, tatapan kejam melintas di mata Ye Chen. Dia mengeluarkan 2 artefak ruang waktu dan 10 artefak tingkat integrasi Dao. Hari ini, aku ingin melihat apakah formasimu lebih kuat atau apakah ledakan 1000 artefakku lebih kuat. Dia memutuskan untuk menghancurkan formasi itu dengan paksa. Meskipun energi di tubuhnya tersegel, dia masih bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Artefak ruang waktu dan artefak tingkat integrasi Dao menyatu, lalu Ye Chen berbalik menghadap hantu naga emas di belakangnya dan bergumam, ledakan 1000 artefak. Saat Ye Chen selesai berbicara, aura mengerikan yang dipancarkan oleh artefak yang menyatu itu meledak seketika. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Anak ini benar-benar meledakkan artefak ruang waktu. Anak ini benar-benar gila. Ini benar-benar gegabah. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi atau menanggapi. Ledakan. Gelombang kejut menyapu berulang kali saat ledakan meletus terus-menerus. Ye Chen bahkan menggunakan 100 Steps Chasing Lightning dan mencapai sisi Jilin. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang kejut dari ledakan itu. Suara yang memekakkan telinga itu menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah drastis. Seluruh formasi tiba-tiba hancur, dan suara retakan terdengar. Saat formasi itu hancur, sosok Ye Chen muncul. Pemuda itu menahan keterkejutan di hatinya dan melepaskan niat membunuhnya. Dia tahu bahwa selama dia membuat formasi lain, Ye Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pemuda itu tidak terus menyerang. Dia menunggu Ye Chen. Selanjutnya, giliran Ye Chen untuk membuat formasi agar pemuda itu mencoba menghancurkannya. Ekspresi Ye Chen berangsur-angsur berubah serius. Dao formasinya dianggap yang terbaik di pegunungan Kunlun, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemuda itu. Namun, tidak ada jalan mundur sekarang jika dia ingin mengetahui apa yang terjadi pada pedang Dewa Frost. Sudah berhari-hari sejak pedang Dewa Frost datang ke domain kematian semesta untuk mencari Lan Suewe. Mungkin, orang-orang di istana ini tahu keberadaan Lan Suewe. Bagaimanapun, ini bukanlah kesempatan yang bisa ia lewatkan begitu saja. Tidak apa-apa jika ia mati, tetapi Jilin masih di sisinya. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Ye Chen mengikuti Dao formasi yang diajarkan kepadanya oleh ahli perkasa dalam ingatannya. Ia mengeluarkan batu spiritual dan cakram formasi, mengeluarkan esensi darahnya, dan segera membentuk formasi. Ketika pemuda itu melihat pemandangan ini, matanya menjadi semakin meremehkan. Ia dapat dengan mudah menerobos formasi yang dibuat menggunakan batu spiritual dan cakram formasi. Dalam 15 menit, formasi Ye Chen selesai. Itu adalah formasi pengekangan dengan elemen formasi ilusi. Ye Chen tidak berniat menggunakan formasi pembunuhan untuk membunuh pemuda itu. Itu tidak realistis. Satu-satunya harapannya adalah ia dapat menjebak pemuda itu untuk beberapa waktu. Pada saat itu,
ia akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu masuk bersama Jilin. Setelah Ye Chen menyiapkan formasi, pemuda itu langsung melangkah masuk. Saat pemuda itu melangkah masuk, Ye Chen siap untuk menyerbu masuk bersama Jilin. Namun, pada saat ini, seluruh formasi sudah diambang kehancuran dan tampak seperti akan hancur. Ye Chen mengerutkan kening. Pemuda itu baru memasuki ruangan kurang dari 10 detik. Jika kekuatan di tubuhnya tidak disegel, Ye Chen bisa saja menggunakan waktu itu untuk pergi, tetapi itu tidak mungkin dalam kondisinya saat ini. Kemungkinan besar penguasaan formasi pihak lain sangat menantang surga. Pemuda itu melihat ekspresi Ye Chen dan tiba-tiba tertawa. Nak, apakah kamu sudah kehabisan akal? Kemungkinan besar penguasaan formasi pihak lain sangat luar biasa. Pemuda itu melihat ekspresi Ye Chen dan tiba-tiba tertawa. Nak, apakah kamu sudah kehabisan akal? Kemungkinan besar penguasaan formasi pihak lain sangat luar biasa. Pemuda itu melihat ekspresi Ye Chen dan tiba-tiba tertawa. Nak, apakah kamu sudah kehabisan akal? Bab 1933, Kebangkitan. Aku telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun, tetapi tidak banyak orang dalam radius 5.000 km yang dapat menahan formasiku. Hari ini, bahkan jika seorang kaisar datang, kamu pasti akan mati. Ye Chen mengangkat kepalanya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara renyah tiba-tiba terdengar di telinganya. Benar-benar berisik, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Mendengar suara ini, Ye Chen sangat bersemangat. Jilin benar-benar terbangun. Jilin meregangkan tubuh dengan malas dan melihat sekeliling. Kemudian, dia memperhatikan Ye Chen, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ye Chen, di mana ini? Aku sangat lapar. Apakah kamu punya makanan ringan? Ye Chen, kita sudah lama tidak ke Huaxia. Bisakah kamu pergi dan mengambilkanku beberapa makanan ringan? Aku mau keripik kentang, aku mau gula-gula, aku mau ceker ayam acar, aku mau banyak. Aku sembunyikan beberapa cincin penyimpanan untuk keperluan ini. Kapan kita akan mengambil barang-barang itu? Apa aku tidur lama sekali? Aku benar-benar lapar. Ye Chen, apa kau mendengarkanku? Dasar, kau menipuku untuk datang ke sini dan bahkan tidak memberiku makanan. Aku akan memberi tahu adikku. Aku akan melaporkanmu padanya. Ye Chen terdiam. Yang mengejutkan Ye Chen, hal pertama yang dipikirkan gadis ini ketika dia bangun adalah makanan ringan dari Huaxia. Namun, dia samar-samar merasakan ada yang salah dengan Jilin. Dia bahkan tidak bisa memeriksa tingkat kultivasi Jilin. Seolah-olah dia dilindungi oleh kekuatan misterius. Apakah ini karena dia telah membangkitkan tubuh racun bawaan? Ekspresi pemuda itu membeku saat dia mendengarkan celoteh Jilin yang tak ada habisnya. Kemarahan yang tak berujung melonjak. Dia benar-benar telah diabaikan oleh kedua semut ini. Dia meraung, kau sedang mencari kematian. Kalau begitu, aku akan mengirimmu dan bocah nakal itu ke neraka. Beberapa detik kemudian, pemuda itu membentuk segel dengan jari-jarinya, dan formasi yang kuat mulai muncul di sekelilingnya. Ye Chen ingin melindungi Jilin, tetapi Jilin melepaskan diri dari genggaman Ye Chen dan berjalan menuju pemuda itu. Dia cemberut dan matanya yang besar dipenuhi dengan ketidaksenangan. Jilin sangat marah, dan konsekuensi dari membuatnya marah sangat serius. Ketika dia berada 5 meter dari pemuda itu, Jilin menghentikan langkahnya. Siapa yang kau panggil bocah nakal? Pemuda itu terkejut. Dia menemukan bahwa riak-riak yang mengalir di sekitar tubuh gadis ini agak aneh. Dia bahkan bisa masuk ke dalam formasinya sesuka hati. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mencibir, gadis bau, kau bocah nakal. Suara itu tiba-tiba berhenti. Jilin mengeluarkan setetes esensi darah. Begitu esensi darahnya dilepaskan, atmosfer dalam radius 10 mil menjadi sangat dingin, dan niat membunuh yang tak terlihat menyelimuti semua yang ada di dalamnya. Selanjutnya, semua formasi di sekitarnya hancur. Aneh sekali. Kau gadis bau. Seluruh keluargamu penuh dengan gadis bau. Aku punya banyak esensi darah. Aku akan memberimu setetes. Enyahlah. Mengikuti suara Jilin, esensi darah melayang di udara. Kekuatan yang dipancarkan oleh esensi darah itu sangat mengerikan. Saat esensi darah memasuki formasi, seluruh formasi tiba-tiba berubah. Berdengung, dan penghalang yang awalnya putih berubah menjadi gelap. Pola hitam berkumpul di penghalang. Ye Chen dapat melihat bahwa ketika esensi darah Jilin menyentuh formasi, itu berubah menjadi formasi pembunuh. Aura hitam ini adalah gas beracun dari tubuh racun bawaan.
Gas beracun memenuhi seluruh formasi. Awalnya, pemuda itu hendak menghancurkan formasi. Siapa yang tahu bahwa formasi itu tiba-tiba menjadi sangat mengerikan seperti ini. Dia lengah dan menghirup gas beracun. Dia pikir itu hanya gas beracun biasa, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain untuk sementara menekan gas beracun di tubuhnya. Namun, gas beracun dalam formasi semakin tebal. Dia harus menghancurkan formasi sesegera mungkin sebelum dia bisa pergi. Kalau tidak, dia akan mati di sini cepat atau lambat. Waktu terus berjalan, dan Ye Chen tidak bisa lagi melihat situasi di dalam dengan jelas. Suara ketakutan terdengar terus-menerus, dan itu mengejutkan. Kaca, saat formasi itu hancur, Ye Chen menarik Jilin keluar dan menyuruhnya berdiri di belakangnya. Dia tidak yakin bagaimana keadaan pemuda itu. Saat sosok pemuda itu muncul, Ye Chen benar-benar terkejut. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dia menjerit sekeras-kerasnya saat tubuhnya menggeliat di tanah. Dia sangat kesakitan hingga ingin mati. Saat ini, apalagi menyiapkan formasi, apakah pemuda itu bisa bertahan hidup adalah masalah lain sama sekali. Kamu memiliki tubuh yang beracun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana setetes esensi darah bisa menghancurkan formasi? Kekuatan hidup pemuda itu memudar. Dia menatap Jilin dengan ngeri. Aku tidak tahu. Jilin meregangkan tubuh dan mengusap hidungnya. Aku belum memikirkan nama jurus ini. Ye Chen, menurutmu nama apa yang terdengar kuat? Tanyanya. Ye Chen hendak berbicara ketika Jilin menepuk dahinya. Hehe, aku mengerti. Teknik ini disebut teknik esensi darah super tak terkalahkan. Ya, aku sangat pintar. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu berubah menjadi awan asap hitam saat dia binasa. Ye Chen tertegun. Mungkinkah ini kekuatan tubuh racun bawaan? Ini terlalu mengerikan. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, Jilin menarik tangan Ye Chen dan berjalan menuju istana spiritual formasi gelap. Ye Chen, jangan pernah berpikir untuk mengeksploitasi teknik esensi darah super tak terkalahkanku. Di masa depan, aku akan menjadi ahli misterius seperti dalam drama televisi itu. Aku tidak bisa dengan santai bergerak. Mulai sekarang, levelku berbeda darimu. Tentu saja, jika kamu ingin aku membantu, kamu bisa memberiku sekotak makanan ringan. Jujur, hehe. Ye Chen terdiam. Mata Jilin berbinar. Lupakan saja, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Ayo masuk dan lihat, Ye Chen mendorong pintu istana spiritual formasi gelap dan masuk. Begitu dia masuk, ruangan yang awalnya gelap tiba-tiba menyala. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan banyak mayat binatang iblis tergeletak di tanah. Ye Chen berjalan ke mayat binatang iblis dan melihatnya. Alisnya berkerut erat. Organ dalam binatang iblis ini semuanya telah menghilang. Selain itu, tubuh mereka tidak memiliki luka di permukaan. Jelas bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di sini. Sementara Ye Chen berpikir, seruan kaget Jilin terdengar. Ye Chen, hati-hati. Mendengar perkataan Jilin, Ye Chen mendongak dan menyadari bahwa binatang iblis yang mati itu berdiri satu persatu. Ketika binatang iblis ini berdiri, tidak ada cahaya di mata mereka. Melihat ini, Ye Chen mundur ke sisi Jilin. Binatang iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka jelas sudah mati. Adapun mengapa mereka masih bisa berdiri, mungkin ada sesuatu yang mengendalikan mereka di dalam tubuh mereka. Raungan. Setidaknya ada 500 binatang iblis, dan kekuatan mereka tidak merata. Ada binatang iblis alam integrasi Dao dan alam penciptaan, dan mereka semua menerkam ke arah Ye Chen satu demi satu. Ye Chen mengeluarkan pedang binatang busuknya dan mengayunkannya, menciptakan sinar pedang bulan sabit. Kaca. Tanda tanya. Bab 1934, Subjek Uji Baru. Sinar pedang bulan sabit menghancurkan anggota tubuh beberapa binatang iblis. Namun, binatang iblis ini tidak merasakan sakit apapun. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, mereka terus meraung. Mereka yang bisa bergerak menyerbu dari segala arah. Jilin mendengus dingin dan melambaikan tangannya, melepaskan gas beracun dari tubuhnya. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menoleransi keberadaan tubuh racun bawaan, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Bagi Jilin, bertarung di atas levelnya sama sekali tidak menekannya. Itu luar biasa mudah. Mereka berdua terus membersihkan binatang iblis, tetapi kecepatan Ye Chen tidak secepat Jilin. Melawan kelompok musuh yang besar, racun adalah cara terbaik untuk menimbulkan kerusakan. Ye Chen fokus menahan binatang iblis yang kuat,
dan menyerahkan binatang iblis alam integrasi Dao kepada Jilin. Ye Chen mengacungkan pedangnya dan binatang iblis alam penciptaan jatuh satu demi satu. Namun, pertempuran ini juga terus-menerus menghabiskan energi dalam tubuhnya. Ye Chen mengangkat pedangnya dan menebas perut iblis alam penciptaan tingkat puncak. Dia menemukan formasi kecil yang beroperasi di dalamnya. Ketika Ye Chen melihat ini, dia harus mengakui bahwa orang yang menyiapkan formasi itu adalah seorang jenius. Hanya seorang jenius yang dapat berpikir untuk menggunakan formasi untuk membuat binatang iblis yang mati ini terus bertarung. Meskipun 500 binatang iblis itu banyak, relatif mudah bagi Ye Chen dan Jilin untuk menghadapinya. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Segera, semua binatang iblis itu berhasil ditangani. Ye Chen mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memberikannya kepada Jilin juga. Setelah keduanya pulih ke kondisi puncak mereka melanjutkan ke tingkat kedua. Ye Chen tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Dia harus benar-benar siap. Setelah tiba di tingkat kedua, tidak ada apa-apa. Jadi, Ye Chen dan Jilin hanya bisa terus berjalan. Dari lantai 2 hingga lantai 5, Ye Chen tidak melihat apapun. Ketika dia tiba di lantai 6, Ye Chen merasakan jejak aura kematian. Meskipun hanya sedikit jejak, itu membuat Ye Chen waspada. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Saat Ye Chen membuka pintu ke lantai 6, dia melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari sana. Tidak ada lagi kekuatan hidup di tubuh pria itu, tetapi Ye Chen dapat mengatakan bahwa kekuatannya telah selangkah lagi dari alam Star Aperture ketika dia masih hidup. Ye Chen meminta Jilin untuk mundur sedikit. Meskipun pria ini sudah mati, jika tebakan Ye Chen benar, pasti ada formasi lain di dalam tubuh pria itu. Tampaknya siapapun yang berada di balik tempat ini juga melakukan eksperimen pada manusia. Pria itu memegang palu godam di tangannya. Ada lebih dari 100 orang mati di sampingnya, yang pada dasarnya semuanya adalah ahli alam penciptaan. Namun, orang-orang ini benar-benar mati. Ye Chen tidak dapat mendeteksi adanya formasi apapun di dalam tubuh mereka. Tampaknya ini adalah percobaan yang gagal. Pria yang berdiri di tanah tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sosoknya tiba-tiba bergegas menuju Ye Chen. Saat dia menyerang Ye Chen, dia mengangkat palu godam di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan pedang binatang busuk. Kekuatan 6 Dao dan energi Gengjin-nya meletus. Meskipun pria ini hampir mencapai alam Star Aperture, Ye Chen tidak terpengaruh. Karena pria itu sudah mati, dia tidak dapat menggunakan teknik kultivasinya, dan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya dan palu godam yang kuat untuk menyerang. Tidak ingin membuang waktu, Ye Chen mengayunkan pedang binatang busuk, ledakan. Weng, weng, suara samar terdengar di udara, dan mayat-mayat di sekitarnya membeku menjadi patung es. Sebuah pedang datang ke arahnya, tetapi pria itu menangkisnya dengan palu godam di tangannya. Ledakan. Seluruh sosok pria itu melesat keluar seperti bola meriam. Saat pria itu terbang keluar, Ye Chen mengikutinya sambil mengayunkan pedangnya berulang kali, membentuk bunga saripati pedang yang mendarat di tubuh pria itu. Namun, bunga-bunga ini gagal menyebabkan kerusakan substansial pada tubuh pria itu. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Secara logika, tubuh fisik pria ini seharusnya tidak mampu menahan lebih dari beberapa serangan dari Ye Chen. Namun, situasi sebenarnya terjadi secara berbeda. Tampaknya pertahanan orang ini sangat bagus. Meski begitu, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia mengulurkan jari dan bergumam, waktu berlalu. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik ini, jadi ini saat yang tepat untuk membiasakan diri dengannya. Kekuatan hukum waktu meletus, dan jari itu tiba-tiba turun. Ledakan tumpul terdengar saat mendarat di pria itu, dan sosoknya secara misterius menghilang. Di belakang Ye Chen, sebuah palu godam melesat ke arahnya dengan kecepatan maksimum. Dia menoleh dan menangkisnya dengan pedang binatang busuknya, mengirimkan percikan api beterbangan. Enyahlah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengayunkan pedang. Kemanapun sinar pedang yang dihasilkan lewat, debu di tanah beterbangan. Klang, 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 kaca, palu godam itu hancur, dan sinar pedang itu tak terhentikan. Itu menembus perut pria itu dan keluar dari punggungnya. Tubuh pria itu terpotong menjadi dua, dan formasi di dalam tubuhnya hancur. Ye Chen melihatnya. Ini mungkin hasil terbaik untuk ahli ini. Bahkan jika mayatnya tidak lengkap, dia tidak akan lagi dikendalikan oleh orang lain.
Ye Chen, tempat ini sedikit misterius. Jilin datang ke sisi Ye Chen dan mengerutkan kening. Aku takut. Ye Chen menyingkirkan pedang binatang busuk dan melirik Jilin sambil tersenyum. Tampaknya gadis kecil ini juga terkadang bisa merasakan ketakutan. Dia memegang tangan Jilin dan terus berjalan menuju tingkat ketujuh. Dia bisa merasakan aura pedang Dewa Es Surgawi semakin dekat. Bahkan seorang ahli seperti pedang Dewa Es Surgawi telah jatuh di sini, jadi Ye Chen tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa yang ada di dalam istana spiritual formasi gelap. Dia hanya bisa terus melangkah maju. Setelah tiba di lantai 7, Ye Chen membuka pintu kamar dan mendapati seorang lelaki tua duduk di sana. Vitalitas lelaki tua itu sangat kuat. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Darah di tangan lelaki tua itu adalah milik pedang Dewa Es. Dia sebenarnya menggunakan darah pedang Dewa Es untuk menciptakan formasi besar. Ye Chen bisa merasakan bahwa dia akan kehilangan kendali atas amarahnya. Dia bisa merasakan bahwa lelaki tua ini setidaknya adalah seorang ahli alam aperture bintang. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Lelaki tua ini jelas seorang ahli formasi. Lelaki tua itu membuka matanya sedikit dan segera berdiri. Dia menatap Ye Chen dengan sepasang mata yang menakutkan. Ye Chen memperhatikan lelaki tua itu saat dia mengeluarkan pedang binatang busuk. Aura di sekitar tubuhnya meletus, siap menyerang kapan saja. Untuk seekor semut sepertimu yang bisa mencapai sejauh ini, aku khawatir ada sesuatu yang luar biasa tentangmu. Mata lelaki tua itu bersinar merah. Baginya, tubuh manusia adalah harta karun terbaik untuk mempelajari formasi. Semakin kuat seorang kultivator, semakin besar minatnya. Jelas bahwa Ye Chen memenuhi kriteria tersebut. Seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat 7 yang bisa sampai sejauh ini pastilah seseorang yang istimewa. Hal ini menggelitik minatnya. Dia ingin menekan Ye Chen dan mempelajarinya. Bab 1935, Hantu Merah dan Biru. Ye Chen melihat bahwa lelaki tua itu tidak bergerak selama beberapa waktu, jadi dia berlari cepat dan mencoba untuk bergegas. Saat dia bergegas, cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Formasi. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak memperhatikan formasi sebelumnya. Formasi lelaki tua itu jauh lebih baik daripada milik pemuda itu. Saat formasi itu menyelimutinya, Ye Chen tiba-tiba melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Setidaknya ada ribuan mayat, dan tingkat kultivasi mereka semua berbeda, mulai dari alam Raja Surgawi hingga alam bukaan bintang. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan melihat situasi di dalam formasi. Ketika Ye Chen tidak bisa bertahan lagi, lelaki tua itu akan mematikan formasi dan memeriksa tubuh Ye Chen. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menjadi bersemangat. Di dalam formasi, mayat-mayat ini terus menyerang Ye Chen. Mereka sama sekali tidak merasakan sakit. Jilin, esensi darah, kata Ye Chen. Jilin mengangguk patuh dan langsung mengeluarkan saripati darahnya. Dia menggunakan energi racun bawaannya. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya terperangkap oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak dapat bergerak. Melihat ini, Ye Chen bergegas masuk dan melepaskan serangkaian serangan. Energi Gengjin, 6 Dao, saripati pedang abadi, combo harimau kilin, hancur. Ledakan yang dihasilkan membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menghantam formasi itu. Wus! Pada saat ini, Ye Chen mengangkat pedangnya dan menusukkannya dengan tiba-tiba. Ketika dia melakukannya, formasi itu mulai bergetar. Orang tua di luar itu sedikit terkejut ketika dia melihat ini. Sepertinya dia telah mengabaikan sesuatu. Gadis kecil itu dan pemuda misterius ini sama-sama layak dipelajari. Dia telah tinggal di domain kematian semesta untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkinkah para jenius di luar telah menjadi begitu mengerikan? Ye Chen dapat merasakan bahwa energi di tubuhnya terus-menerus terkuras. Tidak akan lama sebelum energi itu benar-benar dikonsumsi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen melambaikan pedang binatang busuk di tangannya dengan lelah. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, tetapi setiap kali dia membuang satu, mayat lain akan bergegas datang. Dalam keadaan seperti itu, masalah akan muncul cepat atau lambat. Ye Chen mengeluarkan artefak ruang waktu dan beberapa artefak tingkat integrasi Dao dan melemparkannya ke dalam kelompok mayat. 1000 artefak meledak. Pada saat itu, artefak meledak, dan seluruh formasi mengeluarkan suara retak. Kombinasi esensi darah Jilin dan ledakan 1000 artefak tampaknya telah menyegel kesepakatan. Ketika formasi itu pecah, Ye Chen bergegas keluar.
Orang tua itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ye Chen akan keluar dari formasi. Ketika sosok Ye Chen semakin dekat dan dekat dengan orang tua itu mengetuk jarinya dengan ringan, dan mengulurkan jarinya ke arah Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen mendapati dirinya diselimuti oleh formasi lain. Ye Chen hampir memuntahkan seteguk darah saat melihat ini. Orang tua itu bisa membuat formasi dengan mudah. Tampaknya pencapaian orang tua itu dalam dao formasi sangat hebat. Sekarang setelah dia memasuki formasi lain, Ye Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Hutan lebat di sekitarnya tampak tak berujung. Tepat saat Ye Chen hendak bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tanaman merambat itu telah melilit kakinya. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi tanaman merambat itu tidak bergerak. Selain itu, cabang-cabang pohon di sekitarnya telah hidup, dan bergegas untuk menahan tubuhnya. Bahkan jika Ye Chen menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa merobek cabang-cabang ini. Tanaman merambat dan cabang-cabang kayu terus mengerahkan kekuatan, mencoba menghancurkan tubuh Ye Chen. Tepat di depan Ye Chen, pedang tajam terbang ke arahnya, berkilau dingin. Ye Chen tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya saat ini. Tidak mungkin dia bisa melawan sama sekali. Pedang tajam itu menusuk tubuh Ye Chen, menyebabkan seluruh wajahnya menjadi pucat. Tetes, tetes, tetes. Tetesan darah jatuh ke tanah. Cahaya hitam muncul di mata Ye Chen, dan pedang binatang busuk di tangannya memancarkan energi iblis. Dia sebenarnya anggota ras iblis. Di luar formasi, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Ye Chen sudah memasuki keadaan iblis. Suara dingin Ye Chen terdengar. Ketika energi iblis menyentuh tanaman merambat dan cabang, mereka langsung patah. Meskipun ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dia tetap tidak tergerak. Jadi bagaimana jika anak ini menjadi iblis? Tidak ada cara untuk mengubah hasilnya. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mempermainkan Ye Chen di telapak tangannya. Cabang dan tanaman merambat patah, dan tubuh Ye Chen bisa bergerak lagi. Yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan formasi ini sebelum dia bisa bergegas keluar. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya bergegas menuju Ye Chen dengan panik. Ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Tidak mungkin baginya untuk mengandalkan penguasaannya terhadap formasi untuk menghancurkannya, jadi satu-satunya pilihannya adalah kekuatan kasar. Namun, jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan sampai mati di sini cepat atau lambat. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat Ye Chen, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Chen tersenyum pahit. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya ketika dua bola cahaya merah dan biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya merah dan biru itu kemudian berubah menjadi hantu binatang iblis raksasa. Ye Chen sangat terkejut melihat ini, karena itu adalah Little Gold. Mungkinkah bukan hanya Jilin yang telah terbangun, tetapi Little Gold juga telah sepenuhnya memurnikan tulang rusuk dan terbangun. Namun, segera, kegembiraan Ye Chen memudar sepenuhnya. Di dalam makam samsara, bola merah dan biru tetap sama. Namun, jelas bahwa Little Gold dapat merasakan bahaya di luar, jadi dia telah membayar harga untuk membantu Ye Chen. Hantu merah dan biru itu meraung marah. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan seluruh formasi itu. Orang tua di luar formasi itu mengerutkan kening. Ia tidak menyangka perubahan mendadak ini. Ketika orang tua itu melihat hantu merah dan biru itu dengan jelas, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ini, orang tua itu terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa spesies ini masih ada di benua Lingwu. Saat formasi itu hancur, Ye Chen langsung menyerang orang tua itu. Orang tua itu tahu bahwa tidak ada gunanya terus menyiapkan formasi dengan hantu merah dan biru di sekitarnya, tetapi ia tidak terpengaruh. Ketika Ye Chen bergegas mendekat, ekspresi orang tua itu tidak berubah sama sekali. Meskipun ia tahu bahwa Ye Chen agak aneh, ia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, ia adalah ahli alam Star Aperture tingkat keempat. Aura mengerikan dari pedang binatang busuk memenuhi seluruh aula, dan Ye Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Bab 1936, Tanpa Ampun. Ketika pedang itu menghantam, lelaki tua itu terkekeh dan bendera formasi hitam muncul di tangannya. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan hembusan angin dingin bertiup lewat. Segerombolan jiwa pendendam bergegas menuju Ye Chen seperti ngengat yang menuju api. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, kemarahan di hatinya meledak.
Jiwa-jiwa pendendam ini semuanya adalah jiwa para ahli yang telah meninggal. Ia mengira bahwa para ahli ini telah meninggal, tetapi ternyata lelaki tua ini telah memenjarakan jiwa mereka juga. Pedang pembelah surga, pedang binatang busuk di tangan Ye Chen meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat ia menyerang lagi. Saat ia menyerang, jiwa-jiwa pendendam itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Ketika jiwa-jiwa pendendam itu hancur, Ye Chen menyerang ke depan sekali lagi. Lelaki tua itu menghindari serangan itu dan melambaikan bendera formasi di tangannya. Sebuah sosok tiba-tiba muncul. Saat ia melihat sosok itu, mata Ye Chen berubah menjadi merah darah. Ini adalah jiwa Dewa Pedang Es. Pada saat ini, Dewa Pedang Es menatap Ye Chen tanpa ekspresi, seperti boneka. Jiwa Dewa Pedang Es memegang pedang di tangannya. Itu adalah pedang pribadinya. Ye Chen tidak menyangka jiwa Dewa Pedang Es akan dipenjara dalam bendera formasi. Berbicara secara logis, Dewa Pedang Es lebih kuat dari lelaki tua itu, jadi bagaimana dia bisa terjebak? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ada terlalu banyak elemen berbahaya di domain kematian semesta, jadi kemungkinan Dewa Pedang Es sudah terluka ketika dia bertemu lelaki tua ini. Selain itu, formasi lelaki tua itu sangat aneh dan hampir mustahil untuk dilawan. Namun, itu tidak terlalu buruk saat ini. Lagi pula, jika jiwanya tidak hancur, masih ada kesempatan untuk menemukan tubuh utamanya. Meski begitu, Ye Chen masih marah. Semua ini karena lelaki tua itu. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Seluruh tubuh Ye Chen terbakar amarah, dan pedang binatang busuk meletus dengan energi iblis yang mengerikan. Pedang abadi miliknya meledak saat ia menghindari serangan jiwa Dewa Pedang Es dan menyerang lelaki tua itu. Pada saat ini, jiwa Dewa Pedang Es kembali sadar dan berbalik menghadap lelaki tua itu. Ketika ia menyerang, retakan muncul pada jiwa Dewa Pedang Es. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, hatinya terasa sakit. Bahkan jika Dewa Pedang Es telah mati dan jiwanya dipenjara, ia tetap berusaha menolongnya. Ia tidak bisa membiarkan lelaki tua itu hidup. Istana itu berada di ambang kehancuran. Meskipun lelaki tua itu adalah ahli alam aperture bintang, ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari formasi, dan dirinya sendiri tidak terlalu kuat. Ia hanya menggunakan pil dengan paksa untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimana ia bisa menandingi kekuatan Ye Chen? Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak memiliki cara untuk menghalangi pedang Ye Chen. Puci, lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen. Pada saat ini, pedang binatang busuk ditekan ke leher lelaki tua itu. Jangan bunuh aku tahu rahasia dari domain kematian semesta. Aku masih bisa membangkitkan orang itu. Pedang dingin itu menyebabkan mata lelaki tua itu dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 7 akan memiliki kekuatan yang melampaui alam bukaan bintang. Monster macam apa anak ini? Mata Ye Chen berbinar karena kegembiraan. Pedang binatang busuk mengiris leher lelaki tua itu dengan ringan dan darah mengalir keluar. Katakan padaku segera, atau yang lain. Ya, orang tua itu membuat segel tangan dengan jari-jarinya. Tanah tiba-tiba terbelah dan peti mati batu melayang keluar. Aku menjemput orang ini di domain kematian semesta. Pada saat itu, auraku sudah lemah. Oleh karena itu, aku punya ide untuk menggunakan tubuh manusia untuk menyempurnakan formasi. Pada titik ini, peti mati batu terbuka dan tubuh pedang Dewa Es, yang dipenuhi luka, muncul di depan Ye Chen. Pakaiannya basah oleh darah, jadi orang bisa membayangkan betapa menderitanya dia. Tuanku, selama jiwa yang tersisa memasuki tubuh dan mengonsumsi pil roh gelap 9 revolusi, dia akan memiliki kesempatan untuk bangun. Namun, kekuatannya telah sangat berkurang, jadi sangat sulit baginya untuk pulih ke puncaknya. Niat membunuh Ye Chen meledak. Hentikan omong kosong itu. Karena kamu telah mengatakannya, kamu pasti memiliki pil roh gelap 9 revolusi. Orang tua itu tertegun. Dia menatap Ye Chen. Saya harap kamu dapat bersumpah atas nama Dao Surgawi bahwa jika saya memberimu pil roh gelap 9 revolusi, kamu tidak akan membunuh saya. Ye Chen mengangguk. Saya tidak akan membunuhmu selama kamu menyediakan pil itu. Dao Surgawi adalah saksiku. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia menghela napas panjang. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pil roh gelap 9 revolusi dan menyatukannya ke dalam tubuh pedang Dewa Es. Kemudian, dia menggunakan teknik untuk memindahkan jiwa yang tersisa ke dalam tubuh. Mata Ye Chen menyipit. Pil ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan juga merupakan harta karun tertinggi.
Sepertinya domain kematian semesta tidak sesederhana itu. Waktu berlalu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pedang es Dewa Surgawi tiba-tiba membuka matanya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi merasa tidak mungkin. Dia melepaskan sebagian dari indera spiritualnya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia sangat gembira. Ye Chen, kamu benar-benar di sini. Juga, aku sebenarnya masih hidup. Kultivasiku, Ye Chen menghela napas. Bagus selama kamu masih hidup. Mengenai kultivasimu, kamu bisa memulai dari awal lagi. Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara dengan penuh semangat kepada Ye Chen. Aku sudah membantu temanmu pulih. Tingkat kultivasinya tidak ada hubungannya denganku, karena dia terluka sejak awal. Bukankah seharusnya kamu membiarkanku pergi sekarang? Kamu baru saja bersumpah pada Dao Surgawi. Sebelum Ye Chen sempat berkata apa-apa, Jilin sudah keluar. Setetes saripati darah melayang di tangannya, yang mengandung racun tak berujung. Apa yang kau lakukan? Mata lelaki tua itu menyipit. Apa hubungannya sumpah Ye Chen denganku? Jilin mencibir. Kau tidak boleh begitu hina. Orang tua itu panik. Jilin, kau tidak perlu melakukan apapun. Ye Chen menghentikannya tepat saat Jilin hendak menggunakan saripati darahnya. Mata Jilin membelalak tak percaya. Ye Chen, kau tidak akan benar-benar melepaskan orang tua ini, kan? Dia sangat jahat. Dia telah membunuh begitu banyak orang. Aku ingin meracuninya sampai mati. Cabut saripati darahmu dan dengarkan aku, kata Ye Chen langsung. Melihat ini, orang tua itu tertawa. Dia sangat bersemangat. Nak, benar sekali. Aku bersumpah bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan menyentuhmu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, suaranya tiba-tiba berhenti, dan matanya membelalak, ini karena dia menyadari bahwa pedang di tangan Ye Chen benar-benar telah mengenainya. Dia mengulurkan tangannya tak percaya dan menunjuk Ye Chen. Mengapa kau membunuhku? Kau bersumpah pada Dao Surgawi. Ye Chen mencabut pedangnya, matanya memancarkan cahaya dingin. Sebuah suara yang terdengar seperti 9 surga bergema, Dao Surgawi tidak ada apa-apanya di mataku. Apa haknya untuk menjamin sumpahku? Bang! Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah, dan kepalanya terguling. Matanya sangat ganas, dan darah ada di mana-mana. Ye Chen tidak pernah bermaksud membiarkan lelaki tua itu pergi. Orang tercela yang menggunakan kehidupan dan tubuh orang lain sebagai formasi pantas mati. Adapun sumpah Dao Surgawi, itu menggelikan. Sejak awal, Dao Surgawi tidak punya hak untuk mengintip hidupnya, jadi bagaimana mungkin itu membatasinya. Bahkan jika Dao Surgawi benar-benar turun, Ye Chen masih ingin menentangnya. Orang yang hina seperti itu yang menggunakan nyawa dan tubuh orang lain sebagai formasi pantas mati. Adapun sumpah Dao Surgawi, itu menggelikan. Sejak awal, Dao Surgawi tidak punya hak untuk mencampuri hidupnya, jadi bagaimana mungkin itu bisa membatasinya. Bahkan jika Dao Surgawi benar-benar turun, Ye Chen masih ingin menentangnya. Orang yang hina seperti itu yang menggunakan nyawa dan tubuh orang lain sebagai formasi pantas mati. Adapun sumpah Dao Surgawi, itu menggelikan. Sejak awal, Dao Surgawi tidak punya hak untuk mencampuri hidupnya, jadi bagaimana mungkin itu bisa membatasinya. Bahkan jika Dao Surgawi benar-benar turun, Ye Chen masih ingin menentangnya. Bab 1937, tolong temukan dia. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Chen membantu Dewa Surgawi Pedang Es berdiri dan bertanya, Dewa Surgawi Pedang Es, apa yang sebenarnya terjadi di domain kematian semesta? Bukankah kamu di sini untuk menemukan Yang Mulia Pedang Es Abadi? Bagaimana kamu? Juga, mengapa kamu membakar esensi darah dan kultivasimu untuk membawaku ke sini? Dewa Surgawi Pedang Es menatap Ye Chen dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan liontin giok berlumuran darah dan berkata, Ye Chen, aku menemukan liontin giok ini di domain kematian semesta. Itu milik Lan Suewe. Liontin giok ini mengalir dengan aura kehidupan yang kuat dan fluktuasi aura Lan Suewe, dia benar-benar masih hidup dan berada di domain kematian semesta. Namun, tidak peduli apa, aku tidak dapat menghubunginya. Seolah-olah dia terperangkap dalam segel yang sangat kuat, yang tampaknya entah bagaimana berhubungan dengan kerajaan surgawi. Ekspresi Ye Chen berubah serius ketika dia mendengar kata-kata, kerajaan surgawi. Mengapa dia terus mendengar tentang mereka akhir-akhir ini? Mungkinkah orang-orang dari kerajaan surgawi adalah orang-orang di balik terperangkapnya Lan Suewe di sini? Tapi mengapa, puluhan ribu tahun yang lalu, Lan Suewe hanyalah seorang ahli alam penciptaan.
Para ahli dari kerajaan surgawi jauh lebih kuat, jadi mengapa mereka repot-repot menjebak seorang ahli alam penciptaan belaka? Lebih jauh, daripada menjebaknya, bukankah mereka akan membunuh Lan Suewe saja? Ye Chen sangat bingung dengan semua pertanyaan ini. Namun, liontin giok ini jelas tidak sengaja dibuang oleh Lan Suewe. Dia sengaja meninggalkannya. Mengapa Anda mengatakan bahwa dia sengaja meninggalkannya? Jilin menyela, senior, bagaimana Anda tahu itu disengaja? Pedang Dewa Es Surgawi tersenyum sedikit dan menunjuk liontin giok itu. Dalam sekejap, cahaya menyala, dan sebaris teks muncul. Domain kematian semesta, Ye Chen, Samsara. Dewa Pedang Es melirik Ye Chen dan berkata, inilah alasan mengapa aku mengirim pesan itu. Aku ingin meninggalkan domain kematian semesta untuk mencarimu, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari Aula Jiwa. Aula Jiwa sudah menjadi musuh bebuyutan kita, jadi tidak mungkin mereka akan membiarkanku pergi. Itulah sebabnya aku terluka parah. Kupikir aku akan mati, jadi aku menggunakan teknik rahasia sebelum aku mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa tepat saat Aula Jiwa hendak melenyapkanku, semut pemakan tulang akan muncul. Para ahli Aula Jiwa mengira aku akan dimangsa oleh semut pemakan tulang, tetapi yang mengejutkan, aku secara kebetulan jatuh ke dalam formasi orang tua itu, yang menyelamatkan hidupku. Semua petunjuk terhubung dan Ye Chen mengerti. Senior, karena kau terluka, aku akan membawamu kembali ke Istana Pedang Segudang sekarang, kata Ye Chen serius. Namun, Dewa Pedang Es menggelengkan kepalanya. Ye Chen, pergilah dan temukan Lan Suewe. Krisis Istana Pedang Segudang hanya dapat diselesaikan jika dia kembali. Wilayah kematian semesta adalah tempat di mana peluang dan kematian hidup berdampingan. Dia telah terperangkap di sini selama 10.000 tahun, jadi tingkat kultivasinya pasti telah mengalami transformasi kualitatif. Dia adalah harapan terbesar Istana Pedang Segudang saat itu, aku tidak dapat menemukannya, jadi aku hanya dapat menyerahkannya padamu. Meskipun aku tidak mengerti arti kata, samsara, yang ditinggalkannya, aku pikir kamu harus mengerti. Ye Chen mengangguk. Mungkin ini mengacu pada makam samsara. Senior, bagaimana denganmu? Pedang Es Dewa Surgawi duduk bersila dan mengedarkan teknik kultivasinya. Orang tua itu sudah mati. Tidak ada ancaman di sini dan ini adalah tanah yang diberkati untuk kultivasi. Aku akan memulihkan sebagian dari kultivasiku di sini. Ketika saatnya tiba, aku akan meninggalkan wilayah kematian semesta dan kembali ke Istana Pedang Segudang. Cahaya di liontin giok menunjuk ke satu arah. Ini mungkin petunjuk yang ditinggalkan Lan Suewe. Ye Chen, tolong temukan dan selamatkan dia. Setelah itu, dia menutup matanya dan aura dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Ye Chen melirik Jilin. Keduanya mengangguk dan mengepalkan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, setelah itu mereka meninggalkan aula spiritual formasi gelap. Ketika dia berjalan keluar, Ye Chen kebetulan melihat Leng Yan dan Li Ting. Tuan Ye, bisakah Anda membawa kami? Pada saat ini, Li Ting berjalan mendekat dan menatap Ye Chen dengan matanya yang indah. Leng Yan, yang berada di samping, juga memiliki ekspresi memohon di wajahnya. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Domain kematian semesta bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Jika tidak ada yang melindungi mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi mayat bahkan sebelum mereka dapat menemukan ramuan indah berwajah 7. Ye Chen ingin menolak. Bagaimanapun, mereka berdua sudah cukup. Jika dia membawa Li Ting dan Leng Yan, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk mengurus mereka. Tepat saat dia hendak menolak, Jilin berkata, Ye Chen, biarkan mereka berdua ikut. Mereka merawatku saat aku tidak sadarkan diri. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum tak berdaya. Karena Jilin sudah berbicara, dia tidak bisa menolak. Baiklah, tetapi kamu harus mendengarkanku di jalan. Jika kita bertemu dengan ramuan ajaib berwajah 7, aku bisa membantumu. Mendengar persetujuan Ye Chen, Li Ting mengangguk patuh. Awalnya, Leng Yan dan Li Ting berpikir bahwa Ye Chen dan Jilin pasti akan mati jika mereka memasuki istana spiritual formasi gelap. Namun, rasa ingin tahu mereka mendorong mereka untuk menunggu di luar. Tanpa diduga, Ye Chen dan Jilin benar-benar keluar dengan selamat. Ini meyakinkan mereka bahwa mereka harus mengikuti Ye Chen. Dengan perlindungan ahli seperti itu, perjalanan mereka akan menjadi lebih mudah. Setelah Ye Chen setuju, Li Ting memegang tangan Jilin dan mengobrol dengannya. Adapun Leng Yan, dia terus berjalan diam di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ye Chen melirik Liontin Giok dan menuju ke arah yang ditunjuknya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menemukan Lan Suewei. Terlebih lagi, semakin dekat dia, semakin dia menyadari bahwa sebuah batu nisan bergetar samar di makam samsara. Jelas bahwa ada ahli perkasa kuno lain yang terperangkap di domain kematian semesta. Jika dia bisa menyelamatkan mereka berdua, dia tidak perlu kembali ke sini lagi. Selama setengah hari berikutnya, Ye Chen mencari tanpa tujuan. Bagaimanapun, Liontin Lan Suewei hanya menunjuk ke suatu lokasi secara kasar. Jadi, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Leng Yan dan Li Ting juga tidak dapat menemukan ramuan indah berwajah 7. Namun, tubuh Li Ting tidak dapat menahan luka-lukanya terlalu lama. Selama setengah hari ini, Ye Chen telah menghadapi beberapa masalah, tetapi semuanya dengan mudah diselesaikan. Li Ting dan Leng Yan juga senang bahwa mereka telah mengikuti Ye Chen. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah lama mati. Lihat, mengapa ada begitu banyak kultivator berkumpul di depan. Pada saat ini, Li Ting melihat ke depan dan berseru kaget. Mendengar suara Li Ting, Ye Chen mendongak. Memang, ada ruang terbuka tempat banyak kultivator berkumpul, dan bahkan ada 5 ahli alam Star Aperture tingkat kedua di sana. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak ahli di satu tempat berarti ada harta karun tertinggi di dekatnya. Karena dia telah menemukan ini, Ye Chen memutuskan untuk melihatnya. Mereka berempat berjalan ke ruang terbuka. Ye Chen mendongak dan melihat pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika seorang ahli alam Star Aperture menyerangnya, pintu itu tidak akan bergerak. Lingkungan sekitar ramai dengan aktivitas dan beberapa orang saling berbisik. Dari sini, Ye Chen juga secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah makam seorang ahli kuno. Dikabarkan bahwa ada semua jenis harta karun di dalamnya, yang menarik banyak kultivator. Pada dasarnya sangat jarang menemukan makam ahli kuno, dan mungkin saja para ahli alam Sealet Gate akan memperebutkannya. Karena pintu batu itu tidak bergerak ketika seorang ahli alam Star Aperture menyerangnya, itu berarti bahwa ahli kuno itu kemungkinan setidaknya sama kuatnya dengan ahli alam Sealet Gate. Memang, ada ruang terbuka tempat banyak kultivator berkumpul, dan bahkan ada 5 ahli alam Star Aperture tingkat kedua di sana. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak ahli di satu tempat berarti ada harta karun tertinggi di dekatnya. Karena dia telah menemukan ini, Ye Chen memutuskan untuk melihatnya. Mereka berempat berjalan ke ruang terbuka. Ye Chen mendongak dan melihat pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika seorang ahli alam Star Aperture menyerangnya, pintu itu tidak akan bergerak. Lingkungan sekitar ramai dengan aktivitas dan beberapa orang saling berbisik. Dari sini, Ye Chen juga secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah makam seorang ahli kuno. Dikabarkan bahwa ada semua jenis harta karun di dalamnya, yang menarik banyak kultivator. Pada dasarnya sangat jarang menemukan makam ahli kuno, dan mungkin saja para ahli alam Sealet Gate akan memperebutkannya. Karena pintu batu itu tidak bergeming saat seorang ahli alam Star Aperture menyerangnya, itu berarti ahli kuno itu kemungkinan besar setidaknya sama kuatnya dengan ahli alam gerbang tertutup. Memang, ada ruang terbuka tempat banyak kultivator berkumpul, dan bahkan ada 5 ahli alam Star Aperture tingkat kedua di sana. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak ahli di satu tempat berarti ada harta karun tertinggi di dekatnya. Karena dia telah menemukan ini, Ye Chen memutuskan untuk melihatnya. Mereka berempat berjalan ke ruang terbuka. Ye Chen mendongak dan melihat pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika seorang ahli alam Star Aperture menyerangnya, pintu itu tidak akan bergerak. Lingkungan sekitar ramai dengan aktivitas dan beberapa orang saling berbisik. Dari sini, Ye Chen juga secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah makam seorang ahli kuno. Dikabarkan bahwa ada semua jenis harta karun di dalamnya, yang menarik banyak kultivator. Pada dasarnya sangat jarang menemukan makam ahli kuno, dan mungkin saja para ahli alam Sealet Gate akan memperebutkannya. Karena pintu batu itu tidak bergeming saat seorang ahli alam Star Aperture menyerangnya, itu berarti ahli kuno itu kemungkinan besar setidaknya sama kuatnya dengan ahli alam gerbang tertutup. Bab 1938, Api Mistis. Makam ahli kuno ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Para ahli alam Star Aperture membombardirnya satu demi satu, bergantian menyerang. Mengenai apakah mereka dapat membukanya, itu tergantung pada takdir. Hanya ahli alam Star Aperture yang memiliki kesempatan untuk menghancurkannya.
Mereka yang berada di bawah level ini mungkin tidak dapat menghancurkannya bahkan setelah 10.000 tahun pemboman. Ye Chen mendengar bahwa mereka telah menunggu di sini selama 10 hari, tetapi pintu batu itu sama sekali tidak rusak. Beberapa kultivator berkecil hati dan berencana untuk pergi, tetapi para ahli alam Star Aperture tidak berencana untuk menyerah. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan makam seorang ahli kuno, jadi tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Ye Chen memutuskan untuk menunggu di sini selama 2 jam. Jika pintu batu tidak terbuka setelah 2 jam, dia akan pergi. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. 2 jam berlalu dengan cepat. Ye Chen berdiri dari tanah dan menyadari bahwa pintu batu itu masih tidak bergerak. Dia siap untuk pergi bersama Jilin dan yang lainnya. Namun, saat dia hendak pergi, dia mendengar suara teredam, dan pintu batu itu tiba-tiba terbuka. Para ahli alam Star Aperture yang menyerang pintu batu itu tercengang. Jika mereka tahu bahwa pintu itu akan terbuka secara otomatis, mereka tidak akan membuang-buang energi mereka. Saat pintu batu itu terbuka, kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Tidak ada cahaya di dalam, hanya aura gelap dan suara-suara aneh yang membuat semua orang menggigil. Beberapa kultivator yang lebih lemah ingin segera pergi. Lagi pula, siapa yang tahu keberadaan mengerikan apa yang akan mereka temui di dalam. Meskipun harta karun itu menggoda, mereka harus hidup untuk mendapatkannya. Tentu saja, hanya ada beberapa kultivator yang memiliki pikiran seperti itu. Lebih banyak kultivator yang dibutakan oleh manfaat. Ye Chen merenungkan apakah dia harus masuk atau tidak. Dia tidak kekurangan harta karun. Sementara Ye Chen berpikir, Jilin datang ke sisinya dan berbisik di telinganya, "Kakak Ye Chen, mari kita masuk dan melihat-lihat." Melihat ekspresi Jilin, Ye Chen tersenyum penuh kasih sayang. Jelas bahwa dia telah disuap oleh Li Ting. Selama kurun waktu ini, hubungan Li Ting dan Jilin telah membaik. Yang lebih penting, Sekte Li Ting memiliki banyak makanan lesat. Jilin sama sekali tidak dapat menahan godaan. Agaknya, mereka ingin masuk untuk melihat apakah ramuan indah berwajah 7 ada di sana. Ayo masuk dan lihat. Bukan ide yang baik untuk mencari gurunya tanpa tujuan. Mungkin Lan Suewe, atau petunjuk tentang keberadaan Lan Suewe, dapat ditemukan di dalam. Meskipun peluangnya tipis, dia tetap harus mencobanya. Sekelompok kultivator telah bergegas datang. Leng Yan berjalan mendekat dan melirik Ye Chen. Maksudnya jelas. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak terburu-buru. Dia akan masuk setelah semua orang. Tidak ada gunanya terburu-buru, dan itu hanya akan membuat mereka lebih rentan terhadap bahaya. Lebih baik biarkan orang-orang ini mengintai jalan terlebih dahulu. Ketika Ye Chen melihat bahwa sebagian besar orang sudah bergegas masuk, dia menuntun Jilin dan 2 orang lainnya masuk. Begitu dia melangkah masuk, dia menyadari bahwa tanahnya sangat lunak dan sekelilingnya basah. Sekelilingnya gelap gulita. Ye Chen ingin menggunakan indera spiritualnya untuk memindai sekelilingnya, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakannya di sini. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya. Dalam kondisi saat ini, dia hanya bisa melihat sekitar 3 meter di depannya. Suasananya sangat sunyi, yang membuat Jilin sedikit malu dan dia memegang jari Ye Chen erat-erat. Mereka tidak menemukan binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi mereka masih belum menemukan apapun setelah berjalan selama 1 jam. Ini membuat Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun kecepatan mereka tidak cepat, itu juga tidak lambat. Siapa yang tahu berapa panjang jalan ini? Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka hanya bisa terus berjalan. 2 jam berlalu, dan tiba-tiba, terdengar suara gemerisik. Ye Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka bertiga dan melihat sekeliling dengan waspada. Pasti ada sesuatu di sekitar sini. Kaca. Pada saat ini, Jilin melangkah turun dan mendengar suara renyah. Dia melihat ke bawah dan melihat mayat. Tidak ada daging atau darah di mayat itu, hanya setumpuk tulang putih. Ye Chen melihat ke bawah dan menemukan tulang-tulang beberapa kultivator. Mereka jelas baru saja meninggal. Gemerisik. Gemerisik. Angin terus menderu seperti lonceng kematian, mengejutkan hati semua orang. Ye Chen melihat ke dinding batu di sebelah kiri dan tiba-tiba menyadari bahwa sekelompok semut merangkak dengan kecepatan tinggi. Semut pemakan tulang. Semut pemakan tulang yang ditemui Dewa Pedang Es. Ayo bergerak cepat. Ye Chen meraung. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Rumor mengatakan bahwa benua Lingwu pernah mengalami bencana karena keberadaan semut pemakan tulang.
Di mata mereka, setiap kultivator hanyalah santapan daging dan darah, dan mereka sama sekali tidak takut. Bahkan seorang ahli alam gerbang tertutup, jika mereka tidak berhati-hati, menghadapi kemungkinan mati karena semut-semut ini. Saat itu, semut-semut pemakan tulang telah membantai banyak sekali pembudidaya. Setiap kali mereka melahap daging dan darah, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Leng Yan dan yang lainnya jelas tahu tentang keberadaan semut-semut pemakan tulang juga. Masing-masing dari mereka begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Ini baru permulaan. Siapa yang tahu apa lagi yang ada di dalam ketika mereka bertemu dengan semut-semut pemakan tulang begitu awal. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Jika mereka tidak melarikan diri, hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka mundur dengan panik, semut-semut pemakan tulang mengejar mereka tanpa henti. Ark, Li Ting menjerit menyedihkan. Setidaknya 10 semut pemakan tulang menggerogoti daging di betisnya. Kecepatannya perlahan melambat. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan binasa. Ketika Leng Yan melihat ini, dia menggertakkan giginya dan bergegas mendekat. Dia tidak bisa meninggalkan Li Ting sendirian. Semut pemakan tulang datang menyerang mereka dari belakang. Leng Yan menyerang dengan pedangnya, dan esensi pedang menyapu semut yang datang. Namun, jelas bahwa itu tidak berpengaruh. Jilin ingin menggunakan esensi darahnya, tetapi Ye Chen menghentikannya. Meskipun esensi darahnya kuat, Jilin belum bisa mengendalikannya dengan baik. Pada saat itu, Li Ting dan Leng Yan juga akan mati. Tidak peduli apapun, di mata Ye Chen, Leng Yan dan yang lainnya adalah bagian dari kelompoknya, dan dia tidak akan meninggalkan mereka. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu. Api terang mengembun dan muncul di tangannya. Api mistik. Metode biasa tidak dapat mengatasi semut pemakan tulang sama sekali, jadi dia harus mencoba menggunakan cara khusus. Ye Chen belum menggunakannya sejak memurnikannya, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya. Dia hanya bisa mencobanya. Api mistik meletus, dan ketika mereka menyentuh semut pemakan tulang, suara gemuruh terdengar. Semut-semut pemakan tulang langsung terbakar. Ketika api mistik muncul, semut-semut pemakan tulang terus mundur. Jelas, mereka sangat takut pada api. Ye Chen dan Jilin datang ke sisi Li Ting. Dia melirik semut-semut pemakan tulang di tubuhnya dan mengaktifkan api mistiknya. Ketika api mendekati tubuh Li Ting, semut-semut pemakan tulang merangkak keluar dari tubuhnya satu persatu dan melarikan diri. Dahi Li Ting dipenuhi keringat, dan wajahnya pucat. Terima kasih. Li Ting menatap Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Jika Ye Chen tidak campur tangan, dia akan mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta Leng Yan membantu Li Ting berdiri dan mereka melanjutkan perjalanan. Berkat keberadaan api mistik, semut-semut pemakan tulang tidak berani mendekati mereka, dan hanya mengikuti dari jauh, mencari kesempatan. Ye Chen mengabaikan semut-semut itu, semut-semut pemakan tulang langsung terbakar. Ketika api mistik muncul, semut-semut pemakan tulang terus mundur. Jelas, mereka sangat takut pada api. Ye Chen dan Jilin datang ke sisi Li Ting. Dia melirik semut-semut pemakan tulang di tubuhnya dan mengaktifkan api mistiknya. Ketika api mendekati tubuh Li Ting, semut-semut pemakan tulang merangkak keluar dari tubuhnya satu persatu dan melarikan diri. Dahi Li Ting dipenuhi keringat, dan wajahnya pucat. Terima kasih. Li Ting menatap Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Jika Ye Chen tidak campur tangan, dia akan mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta Leng Yan membantu Li Ting berdiri dan mereka melanjutkan perjalanan. Berkat keberadaan api mistik, semut-semut pemakan tulang tidak berani mendekati mereka, dan hanya mengikuti dari jauh, mencari kesempatan. Ye Chen mengabaikan semut-semut itu, semut-semut pemakan tulang langsung terbakar. Ketika api mistik muncul, semut-semut pemakan tulang terus mundur. Jelas, mereka sangat takut pada api. Ye Chen dan Jilin datang ke sisi Li Ting. Dia melirik semut-semut pemakan tulang di tubuhnya dan mengaktifkan api mistiknya. Ketika api mendekati tubuh Li Ting, semut-semut pemakan tulang merangkak keluar dari tubuhnya satu persatu dan melarikan diri. Dahi Li Ting dipenuhi keringat, dan wajahnya pucat. Terima kasih. Li Ting menatap Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Jika Ye Chen tidak campur tangan, dia akan mati. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta Leng Yan membantu Li Ting berdiri dan mereka melanjutkan perjalanan. Berkat keberadaan api mistik,
semut-semut pemakan tulang tidak berani mendekati mereka, dan hanya mengikuti dari jauh, mencari kesempatan. Ye Chen mengabaikan semut-semut itu. Bab 1939, Jilin Sang Ahli. Saat mereka terus berjalan, Ye Chen akhirnya melihat secercah cahaya di depan. Ketika Ye Chen melihat ini, dia mengembuskan napas. Jika mereka terus berjalan di jalan yang gelap ini, semua orang mungkin akan mengalami masalah psikologis. Ketika mereka berempat mendekati cahaya itu, mereka menemukan puncak bersalju berdiri tegak. Puncak bersalju itu membentang sejauh mata memandang, dan begitu tinggi sehingga seolah-olah menembus langit. Di sekelilingnya terdapat dataran es yang tak berujung. Aho, Jilin bersin. Lingkungan sekitarnya terlalu dingin. Leng Yan dan Li Ting masih bisa bertahan, tetapi mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Ye Chen sendiri tidak merasakan banyak hal. Dia sendiri mengolah hukum es. Dia memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap dingin. Di tempat ini, dia tidak menggunakan Mystic Flames. Jilin sangat dingin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Ye Chen. Ketika dia menyadari bahwa sekeliling Ye Chen sehangat tungku, dia langsung merasa lebih hangat. Melihat ekspresi Jilin yang nyaman, Li Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke sisi Ye Chen. Ketika dia berada di samping Ye Chen, Li Ting merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, dia melirik Leng Yan. Leng Yan melirik, tetapi tidak mendekat. Bagaimanapun, pria dan wanita seharusnya tidak terlalu dekat. Melihat pemandangan ini, Li Ting terlalu malu untuk mengatakan apapun. Leng Yan tidak lemah sama sekali, jadi dia masih bisa menahannya. Seluruh dataran es membentang sejauh mata memandang. Ye Chen dan yang lainnya memutuskan untuk menuju ke puncak bersalju. Mungkin benda itu ada di puncak bersalju. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan apapun, tetapi mayat beberapa kultivator. Mayat-mayat ini telah lama membeku menjadi patung es. Mereka tidak lagi memancarkan aura apapun. Mereka lemah dan tidak dapat menahan dingin sama sekali. Jika bukan karena Ye Chen, Jilin dan Li Ting tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Saat Ye Chen dan yang lainnya sedang berjalan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa suara. Seekor ular es sepanjang 1000 kaki muncul di depan mereka. Aura yang mengerikan menyapu sekeliling, menyebabkan Jilin dan Li Ting mundur tanpa sadar. Ye Chen tidak bergerak, jadi Leng Yan hampir tidak bisa melawan. Sambil memegang pedang binatang busuk di tangannya, Ye Chen mengerutkan kening. Ini adalah ular hantu es yang merupakan binatang iblis alam aperture bintang tingkat ketiga. Ia dikelilingi oleh aura dingin yang secara tak terlihat dapat meningkatkan kekuatan tempur ular hantu es. Jilin dan Li Ting sudah mundur jauh. Leng Yan mengeluarkan pedang panjang merah menyala dan melirik Ye Chen. Serahkan binatang iblis ini padaku, kata Ye Chen dingin. Jika Leng Yan mengambil tindakan, Ye Chen harus mengalihkan perhatiannya untuk mengurusnya. Mendengar ini, Leng Yan hanya bisa mundur tanpa daya. Ia tahu batas kemampuannya dan hanya bisa menyerahkan sisanya kepada Ye Chen. Ular hantu es menjulurkan lidahnya dan menatap Ye Chen. Matanya menunjukkan bahwa ia telah lama menganggapnya sebagai mangsa. Ye Chen mengangkat pedang binatang busuk tinggi-tinggi dan menyerang ke depan. Saat ia menyerbu, ia mengayunkan pedang ke arah ular itu. Ketika pedang binatang busuk turun, ular hantu es membuka mulutnya dan menggigitnya. Kaca, suara renyah terdengar, tetapi tidak berpengaruh apapun. Pertahanan ular hantu es terlalu kuat. Selain itu, sekelilingnya dipenuhi dengan kekuatan hukum es. Itu memberikan keuntungan alami tertentu bagi binatang iblis. Ketika menggigit pedang binatang busuk, ekor di punggung ular hantu es tiba-tiba mencambuk ke arah Ye Chen. Ye Chen meraih ekornya dengan tangan kirinya dan mengerahkan kekuatan. Tangan kanannya melepaskan pedang binatang busuk dengan tangan kanannya dan meraih ekor ular itu dengan kedua tangan, mengayunkannya ke atas dan melemparkannya ke kejauhan. Ledakan. Tubuh ular hantu es mendarat di puncak gunung kecil. Ye Chen mengambil kesempatan ini untuk meraih pedang binatang busuk. Esensi pedang abadi meledak dari tubuhnya. Ketika esensi pedang abadi mengalir keluar, energi iblis dari pedang binatang busuk juga melonjak keluar. Pedang binatang busuk bersinar dengan cahaya aneh saat Ye Chen mengayunkannya dengan ganas. Wuss! Serangan pedang itu menimbulkan badai kecil saat Ye Chen melesat maju. Pada saat ini, ular hantu es telah berdiri, dan membuka mulutnya serta menyemburkan es ke arah Ye Chen. Ledakan. Saat esensi pedang dan es bersentuhan, ledakan keras bergema. Setelah itu,
Ular hantu es muncul di samping Ye Chen dan mencoba melilitkan tubuhnya yang besar di sekelilingnya. Ia mengerahkan kekuatan dan Ye Chen merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tubuh surgawi abadi, teknik 10 arah energi darah, aktifkan. Kekuatan fisiknya berlipat ganda 20 kali lipat. Ia mencengkeram pedang binatang busuk dengan erat dengan seluruh kekuatannya dan menusukkannya ke tubuh ular hantu es. Kaca, tubuh ular hantu es tertusuk, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Sebaliknya, itu seperti patung es yang meledak. Ular itu meraung kesakitan dan membuka mulutnya yang besar, ingin menelan Ye Chen dalam sekali teguk. Terluka telah membuatnya marah. Leng Yan dan dua orang lainnya yang menonton dari jauh gemetar ketakutan. Mereka semakin mengagumi kekuatan Ye Chen. Memang, mengikuti Ye Chen adalah keputusan yang tepat. Tepat saat ular hantu es hendak melahap tubuh Ye Chen, energi iblis dan energi Gengjin Ye Chen yang mengerikan meledak. Ketika keduanya bersentuhan dengan tubuh ular hantu es, kedua energi itu menembus setiap pori dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Ular hantu es merasakan energi yang menyerbu, dan tanpa ragu-ragu, ia dengan cepat melepaskan tubuh Ye Chen. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Ye Chen menarik diri, lalu menyalurkan kekuatannya ke pedangnya. Aura hukum yang mengalir menyebabkan kepingan salju di langit membeku di tempatnya. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti berputar. Pedang pembelah langit. Ye Chen menyerbu ke depan dan melepaskan tebasan dahsyat dengan pedangnya. Ledakan. Kemanapun pedang itu lewat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Retakan ini terus pecah, dan air laut beku di bawah tanah naik ke langit. Puci. Seluruh tubuh ular hantu es terpotong menjadi dua. Kepala ular itu masih meraung, tetapi binatang iblis itu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidupnya terus memudar. Ia segera menyadari bahwa ia mungkin tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Dengan hanya setengah tubuhnya yang tersisa, ia langsung melayang ke langit. Kali ini, ia tidak menyerang Ye Chen. Sebaliknya, ia terbang ke arah Jilin dan yang lainnya. Ekspresi Ye Chen berubah drastis saat melihat ini. Ia ingin menyelamatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Jilin, di sisi lain, sangat tenang. Ia mengulurkan tangannya, dan tangannya mengeluarkan awan gas beracun hitam. Setengah tubuh ular hantu es yang tersisa bergegas ke gas beracun, dan ia mati dengan tenang. Ketika Jilin melihat ini, dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan sok, "Kalian hanya seekor semut. Beraninya kalian bersikap kejam di hadapanku. Jika bukan karena aku, Jika aku bertindak lebih awal, pertempuran ini pasti sudah berakhir." Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura menutup matanya. Namun, dia mencuri pandang ke arah Li Ting dan Leng Yan. Ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, dia merasa puas. Bagaimana mungkin Li Ting dan Leng Yan tidak terkejut? Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak yang dibawa Ye Chen begitu menakutkan. Ketika Jilin menggunakan racun tadi, mereka merasakan bahaya dan tahu bahwa jika mereka menjadi targetnya, mereka tidak akan bernasib lebih baik daripada ular itu. Hanya ada satu pikiran di benak Li Ting. Pasangan ini terlalu menakutkan, dan benar-benar menentang akal sehat. Namun, sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, seberkas cahaya melesat ke langit dari puncak gunung salju. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Itu karena liontin Gioklan Suewe di tangannya menyala. Setengah tubuh ular hantu es yang tersisa menyerbu ke dalam gas beracun, dan ular itu mati dengan tenang. Ketika Jilin melihat ini, dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan pura-pura, "Kau hanya seekor semut. Beraninya kau bersikap kejam di hadapanku. Jika bukan karena aku, Jika aku mengambil tindakan lebih awal, pertempuran ini pasti sudah berakhir." Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura menutup matanya. Namun, dia melirik Li Ting dan Leng Yan. Ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, dia merasa puas. Bagaimana mungkin Li Ting dan Leng Yan tidak terkejut? Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak yang dibawa Ye Chen begitu menakutkan. Ketika Jilin menggunakan racun tadi, mereka merasakan bahaya dan tahu bahwa jika mereka menjadi targetnya, mereka tidak akan bernasib lebih baik daripada ular itu. Hanya ada satu pikiran di benak Li Ting. Pasangan ini terlalu menakutkan, dan benar-benar menentang akal sehat. Namun, sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan mereka, seberkas cahaya melesat ke langit dari puncak gunung bersalju. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Itu karena liontin Gioklan Suewe di tangannya menyala.
Setengah tubuh ular hantu es yang tersisa menyerbu ke dalam gas beracun, dan ular itu mati dengan tenang. Ketika Jilin melihat ini, dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan pura-pura, "Kau hanya seekor semut. Beraninya kau bersikap kejam di hadapanku. Jika bukan karena aku, jika aku mengambil tindakan lebih awal, pertempuran ini pasti sudah berakhir." Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura menutup matanya. Namun, dia melirik Li Ting dan Leng Yan. Ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, dia merasa puas. Bagaimana mungkin Li Ting dan Leng Yan tidak terkejut? Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak yang dibawa Ye Chen begitu menakutkan. Ketika Jilin menggunakan racun tadi, mereka merasakan bahaya dan tahu bahwa jika mereka menjadi targetnya, mereka tidak akan bernasib lebih baik daripada ular itu. Hanya ada satu pikiran di benak Li Ting. Pasangan ini terlalu menakutkan, dan benar-benar menentang akal sehat. Namun, sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan mereka, seberkas cahaya melesat ke langit dari puncak gunung bersalju. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Itu karena liontin Gioklan Suewe di tangannya menyala. Bab 1940, Ramuan Indah Berwajah 7. Ye Chen menatap liontin giok di tangannya dengan ekspresi serius. Dilihat dari sini, apapun yang ada di puncak gunung bersalju itu pasti berhubungan dengan guru, gumamnya, dia membimbingku. Ye Chen, ayo kita lihat. Mata Jilin dipenuhi rasa ingin tahu. Oke, mereka berempat bergegas dalam perjalanan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Di kaki gunung, Ye Chen memperhatikan bahwa banyak kultivator telah menghentikan langkah mereka. Semua seniman bela diri ini saling berbisik, tampaknya tidak berniat untuk naik gunung. Ye Chen melirik Leng Yan dan memintanya untuk bertanya kepada para kultivator ini apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu banyak tentang situasi saat ini, jadi yang terbaik adalah menyelidikinya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Leng Yan telah mengetahui semuanya. Ternyata begitu mereka melangkah masuk ke pegunungan, mereka akan terpengaruh oleh hukum tempat ini dan kekuatan mereka akan dibatasi. Seseorang bahkan tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa dan hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Jika memang begitu, itu bukan masalah besar. Hanya saja semakin dekat mereka ke puncak gunung, semakin besar pula batasannya. Tubuh para kultivator ini tidak cukup kuat dan tidak dapat menahannya, jadi mereka hanya bisa menunggu di kaki gunung. Ye Chen melihat seorang ahli alam Star Aperture tingkat kedua menunggu di kaki gunung. Orang ini jelas sedang menunggu para kultivator turun dan memanfaatkan situasi. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, Ye Chen meminta Jilin, Leng Yan, dan Li Ting untuk menunggu di kaki gunung. Jilin sedikit tidak senang. Ye Chen, apakah kamu meremehkanku? Aku bisa naik. Bahaya di atas sana tidak dapat diprediksi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lagi pula, Jilin, kau adalah senjata rahasiaku. Bukankah senjata rahasia hanya akan bertindak di saat-saat kritis? Serahkan saja urusan kecil seperti mendaki gunung kepadaku. Saat itulah Jilin merasa puas. Ia mengambil kursi dari cincin penyimpanannya dan duduk di atasnya. Ia sengaja merendahkan suaranya dan memberitahu Ye Chen, Ye kecil, kau cukup tanggap. Kalau begitu, aku akan menunggumu di sini. Ye kecil. Leng Yan dan Li Ting terdiam. Ye Chen tersenyum dan mengabaikannya. Ia memberi Jilin jimat transmisi suara dan mengatakan kepadanya bahwa jika ia menghadapi bahaya, ia harus segera menghancurkannya. Pada saat itu, ia akan dapat merasakannya. Setelah semuanya siap, Ye Chen melangkah ke jalan setapak gunung. Begitu ia naik, Ye Chen menyadari bahwa energi spiritual dan kultivasinya telah disegel dengan paksa. Sungguh pembatasan yang kejam. Sepertinya puncak gunung yang ditunjuk oleh Liontin Giok Guru tidak sesederhana yang kukira. Untungnya, aku memiliki tubuh surgawi abadi dan telah mengaktifkan garis darah surgawi debu merah. Pembatasan ini seharusnya tidak menjadi masalah bagiku. Orang-orang di kaki gunung tampak seperti sedang menonton lelucon. Dengan kekuatan alam penciptaan mereka, mereka bahkan tidak dapat bertahan selama 1 jam hanya dengan tubuh fisik mereka, namun sekarang seorang kultivator alam integrasi Dao ingin mendaki gunung. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa Ye Chen tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa menit. Namun, setelah durasi itu berlalu, tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajah Ye Chen. Awalnya, Ye Chen masih samar-samar bisa mendengar suara-suara di kaki gunung. Namun,
Saat dia semakin tinggi, yang bisa dia dengar hanyalah suara angin dingin yang bersiul di telinganya. Selangkah demi selangkah, salju tebal mencapai lutut Ye Chen. Di depannya, hanya ada hamparan putih yang luas. Semakin dekat dia ke puncak, semakin dingin jadinya. Bahkan Ye Chen bisa merasakan sedikit kedinginan. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chen melihat titik-titik hitam kecil di depannya. Titik-titik hitam ini semuanya adalah kultivator. Ye Chen dengan cepat bergegas maju dan menemukan bahwa para kultivator ini sedang bertarung. Di samping para kultivator ini ada sebatang rumput yang memancarkan cahaya 7 warna saat bergoyang tertiup angin. Ramuan indah berwajah 7, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan melihat ini di sini. Ini adalah ramuan yang dibutuhkan Li Ting untuk mengobati lukanya. Karena dia telah melihatnya, dia memutuskan untuk membantunya. Ye Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa setidaknya ada 20 kultivator yang bertarung. Karena mereka semua menggunakan kekuatan fisik mereka, mustahil untuk mengetahui tingkat kultivasi mereka. Namun, dia yakin bahwa dia bisa menghadapi mereka semua. Saat Ye Chen muncul, para kultivator ini menatapnya dengan waspada. Lagi pula, semakin banyak orang di sana, semakin kecil peluang mereka untuk mendapatkan ramuan indah berwajah 7. Selain itu, hanya ada satu ramuan. Ye Chen tidak membuang waktu dan menyerbu ke depan. Saat dia bergegas, seorang kultivator tiba di depan Ye Chen dan melemparkan pukulan. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia mengayunkan tinjunya. Saat keduanya bersentuhan, kultivator itu menjerit memilukan. Suara retakan terdengar dari seluruh lengannya, dan pembuluh darah di tubuhnya pecah. Pembunuhan instan. Keributan di sisi Ye Chen menyebabkan semua kultivator terkejut. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kekuatan fisik pendatang baru ini jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Aku butuh ramuan indah berwajah 7 ini. Pergilah atau mati. Ye Chen mendongak. Dia tidak ingin membunuh tanpa perlu, dan ingin menghindari penggunaan terlalu banyak kekuatan, karena pasti ada bahaya yang lebih besar di atas sana. Para kultivator yang tersisa saling memandang. Ramuan indah berwajah 7 ada tepat di depan mereka. Mereka tidak ingin menyerah, dan melepaskan niat membunuh mereka. Merasakan ini, Ye Chen tersenyum, karena sudah begini, dia tidak bisa disalahkan. Ketika sosok Ye Chen bergegas mendekat, salah satu kultivator menggertakkan giginya dan berkata, "Semuanya, serang dia bersama-sama. Mari kita habisi dia terlebih dahulu." Mereka semua tahu bahwa Ye Chen adalah yang paling berbahaya, jadi mereka diam-diam setuju untuk bekerja sama. Mereka bergegas mendekat dan menerkam Ye Chen. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang bisa mencapai tempat ini menjadi lemah? Selain itu, bahkan ada beberapa kultivator pemurnian tubuh di antara mereka. Namun, mata Ye Chen tenang saat dia meregangkan tubuhnya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Aku selalu penasaran dengan garis keturunan surgawi debu merah. Mungkin ini saat yang tepat untuk mengujinya. Ye Chen memejamkan matanya, dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Seluruh gunung bersalju tiba-tiba bergetar. Ye Chen terkejut menemukan bahwa kulitnya mengalir dengan rune kuno. Pada saat yang sama, sebuah penghalang tampaknya telah terbentuk di sekelilingnya. Namun, energi spiritual di tubuhnya juga terkuras dengan cepat. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Dia hanya menggunakan sebagian dari Scarlet Dust Divine Bloodline, namun konsumsinya sangat besar. Jika dia menghadapi ahli alam Sealet Gate, apakah dia harus menghabiskan seluruh cadangan energi spiritualnya?